bersama-sama. Nawaitul hajja ma'tamaro, maksudnya ngono ya. Nah, wa afdaluha ifradun ini tamaro amahu summa ini tamaro amahu. Dan yang lebih utama adalah haji ifrad. Haji ifrad itu bagaimana? Yaitu haji terlebih dahulu, kemudian umroh di tahun yang sama dengan tahunnya haji. Berarti para haji mari ngono cuci burung ganti tahun terus umroh. Niki diarani haji ifrad. Tapi di Indonesia haji mesti umroh. Iya. Haji di Indonesia harus umroh. Umroh dhisik. Lah iya maksudnya itu kan ada yang salah paham dibilang haji enggak umroh menurut. Ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Tapi ada haji yang tidak umroh. Enggak ada. Haji amanat. Itu haji saja. Haji foto juga. Iya. Nambahi. Dan ini masyarakat itu umroh disamakan dengan haji. Intinya mereka itu harus berbeda, haji cuma umroh sama dengan itu loh. Apakah itu benar gitu? Haji itu sama dengan umroh atau enggak? Iya, katakan umroh sama dengan haji yang Dibalik awalnya. nah karena mereka pahamnya umroh sama dengan haji gitu loh. Oh, ya wes oke. Berarti haji ora umroh kalian Nah, iya, jadi karena menunggu, karena itu menunggu katanya. itu pembahasannya sudah di depan kemarin bahwasanya umroh itu umroh sendiri, ibadah sendiri, haji itu ibadah sendiri. Kalau umroh ibadahnya kalau haji yang jelas ora wukuf, ya jelas ora podo, nilainya beda. Karena di dalam rukun Islam itu tidak ada umroh, adanya haji. Tambahin mau Pak. Tambahin mau. Lelakane ra apa-apa. Kalau lek kesesat aja ojo ngejak kancane ngono. Ini bener kanca. Menawa kowe iki ora usah ngono wis sesat. Kemudian mohon berkalis yang jelas gak sama. Kemarin sudah ada pembahasan di depan. Terus semua tamattu'un, kemudian haji tamattu'. Haji tamattu' itu bagaimana? Yaitu tadi haji tamattu' itu adalah mendahulukan umroh terlebih dahulu. Jadi umroh di bulan haji, kemudian baru setelah umroh selesai baru haji. Wa tamattu'in wa ala kulli wa ala kulli minal mutamatti wal qarini damun illam yakun min hadiril masjidil haram wa hum min duni marhalataini. Dan bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran itu terkena dam jika dia bukan termasuk penduduk tanah haram dan dia tidak bertempat tinggal dia bertempat tinggal di kurang dari 2 marhalah dari tanah haram. Di tanah halal tapi Aku mau itu saya. ini dianu ya dibahas ya. Pak wong itu kok. Ilham yakun min hadiril masjidil haram. Tapi lek yakun min hadiril masjidil haram berarti dia tidak terkena dam iki, Pak. Iya, Pak. Yo pancen naik kono lebih Bukan harus penduduk loh niku. penduduk jelas Mungkin. anak mengalami sautin. Itu penduduk orang yang KTP mangun kono. Oh, enak kan? Enak. Enak kan roh kita terus komen gitu kan. Pede kan. Soal harusnya kalau kita terus penduduk terus ke atas.
peleknya itu. Berarti tak lagi tapi. Pun. Masyhurul tawafi sitatun. Kemudian sekarang membahas syarat-syarat dari tawaf. Syarat tawaf itu ada 6. Ahaduha tuhrun an hadasin wa khabasin. Yang pertama adalah dia suci dari hadas dan najis. Ini kira tawaf mutlak wis. Wasaniha satrun li'umrati qadirin. Yang kedua adalah menutup aurat bagi orang-orang yang kuasa untuk menutupinya. Mampu menutupinya. Orang ngomong daerah dari kain biasa, dewan wis teko kono berwajib haji bagian. Oh, paling Lah tadi ana tadi ana. oh, umrah haji kok doain. Nek tawaf belum ngomongin tawaf. Lah tadi ana ngoten lho. Ai ana satri. Fa in kana ajizan an tofa arian wa ajza. Lah kalau nek pancen ra duwe ya tawaf podo, tapi yo dhewe lek ora sepi ngono wis deh. Kama langsung sholat kan dari kan. Laki-laki Pak Ida ajza atau berarti. Lah iya seperti sholat. Tapi kan iya, nanti apa nek CCTV nek sopo sekelas kar wis jelas poso. Ora iso, wis sekelas kar. Enggak berapa. Dia nang Medan ini. Langsung haram. Halal. Tapi ada halal. Kalau salah jaddada wa bana ala tawafi wa in ta'ammada dzalika wa talal faslu. Dan jika dua syarat tadi tuhurun wa satrul aurat kok ternyata hilang ini maksudnya tidak terpenuhi, maka seorang taif itu kudu menyari oleh batal yundan wudu sing jaddada niki masalah toharoe dudu tawafe. Utawa lek aurate kebuka yo dadi tutup. Boten balane tawaf balik. Sik to iki lho, wabana iki berarti ora istiqnaf, terusne. Lek baleni tawaf nang jenenge istiqnaf berarti tapi lek ora mulai wilangan blas sak hubungane dilalah lorot. Lah lu mau karo mentut berarti dia belum mendapatkan urung oleh blas. Ya berarti yang baleni nek jenenge. Tapi beda ketika dia itu sudah dapat 3 putaran, kemudian dia kain ekromnya melorot misalnya, dia dadi benakne, terus batal nang wudu. Karena itu ya terus noto ape, karena terus nih begini. Mana nih terus nih ngomong? Iya, terus. Wa in ta'ammada dzalika wa talal faslu walaupun itu tadi ada unsur kesengajaan. Macam di lorotnya dia dintoknya, nah ya orang apa-apa. Walaupun itu sudah terpisah lama. Nanti tawaf itu tidak gugur dengan terpisahnya. Hitungan tawaf itu tidak lantas gugur dengan terpisahnya dengan hitungan yang lain dalam waktu yang lama. Nanti sambungan mau pijak kena. Oleh dicicil dari Ngasuk oleh itu nek jauh. nah iya, alian, orang apa? Lah iki tamada apa buka aurat sing nang kono posisine iso batalne tawaf wae, batalne hubungane sing nalika dilakoni kuwi ora apa meneh. Iki ra batalne. Berarti tawaf itu kena dicicil. Kan ya ora didelok ngono. Oh, wala yajibu istiqnafu. Nah iya, mulai istiqnaf itu baru dimulai lagi. Semoga Ibu tidak ikut bicara. Wasabi sudah niyatuhu ayat tawaf ini istaqalla bi alam yashmilhu nusukun kasairil ibadati wa illa fahiya sunnatun. Yang ketiga adalah niat tawaf. Jika tawaf itu dilakukan dengan
sendirinya. Maksudnya piye? Ya kan niat tawaf, ora niat haji, ora niat umroh. Ini sakola. Oke, istiqomah merdeka. Hanya tawaf saja niatnya, tidak besertaan nusuk nih loh. Ini kalau di alam yasmilhu nusukun dengan gambaran tawaf itu tidak masuk pada ibadah haji dan umroh. Kasair ibadah seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Kalau harus sholat sunat, wa illa bahaya sunatun. Maka ketika tawaf itu include atau indikot nang jero nusuk, maka niatnya hanya sunnah, niat tawafnya. Ketika nggak niat berarti tetap sah. Mbak, baleni lah, berapa enak. Lanjut tanah kalau mangan, ora temu isroke. Kudune luwe ben paham. Wong ajine iso nyicil mosok to akhire iso nyicil. Lah iya. Apa kuwi? Jadi kan dan niat tawaf itu memang menjadi syarat dari tawaf. Itu pun jika tawaf itu dilakukan hanya tawaf saja. Ini sekolah itu merdeka. Tawaf itu tidak digandeng karo umroh utawa haji. Duduk tawaf umroh, duduk tawaf haji. Ngoten lho. Kan kita ketika masuk di Masjidil Haram itu kan disunahkan tawaf. Orang kok tahiyatul masjid. Jadi begitu mlebu Masjidil Haram sunah tawaf. Maka tawaf yang demikian inilah akan menjadi tawaf yang sah jika memang diniati. Diniati sendiri. Nah, tapi lek tawaf mau ternyata tawaf haji utawa tawaf umroh sing niate mau akhire melu karo niate ihram. Iku kados ngeten. Sujud niku kan perlu diniati salat, gitu. Sujudnya nggak perlu diniati, tetapi ketika nanti ya sujud apa? Pokoknya sujud. Apa nek sujud sing ora niate? Kudu sholat. Sujud ini kan ada sujud tilawah, sujud syukur dan sujud sholat. Lah iya. Ya terus Ya kuwi iki. apa nek ibadah sujud tok? Sujud syukur apa mboten ibadah? Loh, sujud syukur enggak boleh di dalam sholat dong, Mas. Justru niku. Loh, Lah sujud. nah iya itu beda ketika digambarkan dengan yang di sini beda. Mau sujud tilawah wae kudu diniati kok nek jero sholat. Lah niku tawaf kados tawaf itu masuk nang haji nang nusuk seperti sujud. Ketika nanti orang sholat, ketika dia sujud nggak perlu niat. Olehmu kok mandi. Soalnya tawaf itu iso istiqolah, sujud ra iso istiqolah. Sujud syukur istiqomah. Loh, sujud syukur enggak boleh di dalam sholat. Justru niku lek gak sujud ikut lek syukur. Lek tawaf itu Ini jenenge syukur sujud sing omongnya perbandingannya beda gitu loh. Kalau tawaf itu hanya tawaf saja boleh. Lek sujud kok oleh ora? Nah itu kan kalau kan beda dengan tawaf berarti. Gambaranmu kalau tawaf antara sujud dengan sholat dan tawaf dengan ihram itu beda. Lek kok gambarnya ngono ya ora mantuk kok enggak ora dadi. Ngeten lho, sujud niku lek sujud syukur nggih, itu kan istiqolah kok. Istiqolah. Istiqolah ya terus maksudmu. Makanya ketika raja tidak niati, maka itu enggak bernilai ibadah. Ya terus kuwi terus hubungannya urus salat apa? Lek kok gambarnya antara tawaf dan ihram. Iki ngomongnya umroh, ngono to, adoh. Kowe itu mengada-ada itu ngawur loh. Mau sujud tilawah di dalam sholat saja membutuhkan niat kok ya. Pedes. Boten lho, Pak. Sujud tilawah itu lek makmum. Loh, kaya ngomongin makmum. Kok malah makmum, ora usah ngomongin kuwi sing jelas. Apa tasawurmu ketika gantungnya antara tawaf karo ihram terus sujud karo sholat juga podo, nggak bisa dimasukkan ke situ. Sujud syukur ora iso mlebu ning sholat. Soalnya sujud syukur ora iso mlebu sholat. Terus sing kok masuk sujud apa? Wong tawaf iso ngadeg dhewe. Sujud kok gambarnya kok malah ora iso
Sujud itu kadang nggak iso ngadeg dhewe tanpa nama. Bukan ngomong ning anu to ki ceritane. Justru Lek. tawaf sing ngadeg dhewe kuwi ya juga butuh nama, ora kok tanpa nama, ngoten lho. Namanya apa? Tawaf kudung karo tawaf ifad apa jenenge? Yen lawas rai yang temen kayak gambar rapas blas. Ngono ngeyek lae. Tawaf ibadah. Lama terus calon apa? Calon mana bener. Terus enggak kita ngumpul. Enggak kita ngumpul gimana? Kayak enek tau ngaji kita sing diomong niki tau enek. Nah, tahu. Enek. Napa? Biasane apa karena niki kan aku ngomongne lek napa umroh saja niku kan butuh niat, ngoten lho. Bandingane karo iki tawaf saja. tawaf saja. Tawaf saja. Oleh tawaf saja itu membutuhkan niat. Tapi ketika tawaf itu ternyata tawafnya umrah atau tawafnya haji, maka tidak ada syarat untuk berniat. Niatnya itu hukumnya sunnah. Ngono tok lho jane penak. Iya. Kan sairing ibadah kaya dene enek padha karo wong wudu karo Alah ya kuwi lho sujud kuwi lho ya. Sujud boten Betul. match. Iki indirat lho, Bul. Indirat. Iki kasusnya indirat enek wong napa Hadas iki lho, tak dugai. Hadas besar. Wong mulai hadas besar ketika mandi enggak usah niat wudu, maka hadasnya sudah Tapi hilang. Tapi lek yang bermilangi hadas cilik ya wajib niat. Tapi itu bukan namanya wudu, cuma hukumnya sudah dihilangkan dengan mandi. Tapi bukan wudu itu. Ki sapa sing ngomongin wudu? Justru Hadas kecil aku ngomong nih. Hadas kecil itu akan hilang seiring hilangnya hadas besar. Ngomongin niat orang Ini jematok kayak ini. Oke, penamaan tawaf baik itu nanti istiqolah atau tidak tetap tawaf. Tapi kalau ini ketika yang wudu dengan mandi itu bukan namanya wudu, cuma hukumnya wudu itu sudah masuk, sudah diwakili oleh hukumnya mandi. Ngoten lho. Fungsine wudu ya apa? Sujud syukur. Bul. Melu salat Bul. ganti sujud syukur. Loh, justru itu. Wah, amel awakmu. Justru niku pokoknya sok tawaf. Cek piye, cek piye, cek piye, kok ngap cek piye. Tawaf ifad. Pak Jok piye, Pak? Enggak, saya pun tak pindah orang ini pula dikeroyok kono. Cek piye, cek piye, cek piye. Bener nggih. Tawaf, ados tawaf kudung. Itu kan bukan masuk dalam kategori Khusus ibadah haji. ibadah haji. Nah, tawaf kudum itu nanti itu bisa sah karena istiqol, gitu loh. Itu bisa sah dengan niat. Sedangkan yang tawaf itu yang bagian dari haji itu tidak perlu niat karena sudah diwakili dengan ikram seperti sujud. Ketika sujud syukur ini seperti sholat sujud syukur itu seperti sholat apa itu doa kudum. Ketika tidak diniati dia itu tidak sah, gitu. Berbeda dengan sujud yang ada di dalam sholat, walaupun tidak diniati, walaupun ikhtilaf ketika nanti mbupi rukuk, mbupi sujud kuwi enek ulama sing ngomongnya kudu diniati, tapi ini yang utama bahwa ketika sujud rukuk itu sudah diwakili dengan takbiratul ihram. Yang bedanya itu tawaf itu ketika masuk di nusuk, di umroh ataupun di haji itu niatnya sunnah. Lelek sujud apa sunnah niatnya? Apa wajib malah. Tapi ini Sujud yang jadi sholat tuh. Ini loh, maksudnya iku ngene lho. Kan nek mungkin awake dhewe arep rukuk kuwi kan niatnya kudu rukuk, diniati rukuk. Maka ketika nek wong kaget gitu, terus moro-moro rukuk, kuwi engko kudu ngadeg balik rukuk. Nah, iki sing nek mungkin contohnya ngene, contoh mungkin iki pas sujud. Nah, terus dhek enek apa ditutup apa-apa lah, kaget lah.
terus refleks terus lungguh. Kan lungguh duduk di atas dua sujud. Nah, ngono kuwi duduknya itu enggak dihitung. Ya. Maka nanti sujudnya 3 kali. Jadi di dalam masalah itu adalah qasdu. Qasdu bukan niat. Bukan niat. Niat ya qasdu bahasa Jawanya. Tidak bisa. Bisa. Niat itu tadi. Lah makanya niku. Makanya begini loh. Dengan niat dan qasdu aja kok padakne. Nggih, maksudnya ngeten lho, Pak. Lah nggih aja kok padakne. Cukup tanpa niat ketika nanti sujud itu ketika sholat ya sujudnya sholat itu sudah diwakili dengan takbiratul ihram. Wes, saiki lek kok gawe persamaan saiki tak kenek nih dari tawaf saja. Tawaf itu bisa berdiri sendiri tapi syaratnya niat. Wes, titik. Kemudian ketika tawaf itu masuk pada nusuk atau masuk umroh dan haji maka tidak wajib niat. Saiki genten sujud gambar ngono kuwi, ngono. Iso ora? Lah iso dilaksanakan. Sini niat lho, Mbak. Ya iki kan garai, Pak. Sing garai sitoke mau. Sik awakmu kok madane kuwi iki kok ngendi? Lah iya ibaratmu kok ngendi? Ya barane itu lho, Pak. Yo pas Bahwa satunya sujud dan sholat, kayak tawafnya Juz'iyah kuliahnya itu. bagian nusuk. Terus kemudian yang tawaf Sik gini loh. Tawaf umroh dan tawaf haji dan tawaf biasa itu sama. Tapi nanti sujud sholat dan sujud syukur berbeda. Pak, proses paham prosesnya sama tapi tujuannya beda. tujuannya beda. Hikmahnya Tilawah. Ya berarti ya beda, tidak bisa. Berarti modal tapi kan hikmahnya Yes, beda. muga-muga kowe ndak oleh hidayah betul Ora ini. tawaf kudu. Wes aja kok kabare satu aja aja. Ora iso, gak bisa dipaksakan. Aja kok gandeni kuwi. Allahumma di saibul baina ulanya. Ya. Terusin. Apa? Apik, wes. boleh. Warobi. Tahu maca engko digolekane dipoto. Warobi wa, ya bahasa bolone bahasa Arab gitu. Warobi wa datuhu bil hajaril aswadi. Enak. Muhadiyan lahu bimulihi bibadanihi ay bijami'i syikihil aisar. Kemudian yang keempat adalah dimulai dari Hajar Aswad, yaitu dia harus mensejajari Hajar Aswad fi mururihi di dalam melewatnya badannya ay bijami'i syikihil aisar, yaitu pada badan sebelah kirinya. Jadi tawaf niku hubungane ngiwa perangan Berlawanan dengan arah berjam. nggih. Kecuali jam wong NU. Ya jam Arab nyinya kali. Ya, ayo ya cal. Jam NU. Terus wasifatul muhabati ayyakifa bijanibihi min jihatil yamani bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi. Dan sifat dari mensejadari Hajar Aswad adalah ketika seseorang itu berdiri di samping arah rukun yamani, yaitu sekiranya Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya. Nah, ini ada gambar nih. Nah, ini gambar ini, pakai ini gambar. Nah, Cilingan, Pak. ayo dhewe. Lah kae berapa kae piye? Nek ora berapa kae? Ya. Ora jajal mikap ngati ning ngarep. Wah, boleh kabrak. Sepan saja Aswad ya. Jadi gini. Niki andaikan ini adalah sebuah Ka'bah. Ini arah gharbu, arah barat. Kemudian sana Syarqun arah timur, Janubun arah selatan, Samalun arah utara. Di sini ada Hijr Ismail, di sini ada Maqam Ibrahim, di pojok sini ada Hajar Aswad, di sini rukun Yamani. Sedangkan yang di sini rukun Syami, yang di sini rukun Iraqi. Rukun itu adalah sudut. Nah, berarti seorang taif ketika mau berniat tawaf
itu harus berada di sebelah Hajar Aswad, harus berada di sebelah kanannya dulu. Kalau sampai kelewat sebenarnya orang pas. Karena apa? Dia sejajar dengan rukun Yamani. Rukun Yamani berada di arah kirinya, sedangkan Hajar Aswad masih berada di arah kanannya. Lampu hijau gitu ya. Iya. Enggak nang kiri nih. Nanti. Hajar Aswad enggak di kiri kita. Itu ketika berjalan. Ini memulainya. Oh. Nah, tolong didengarkan ya, perhatikan. Jadi ketika mau memulai berarti jangan sampai memulainya setelah Hajar Aswad, itu berarti Hajar Aswad berada di kirinya. Berarti memulainya sebelum Hajar Aswad. Nah, ini baru berjalan. Niatnya di sini tadi, terus gini, rukun Yamani yang ini tadi. Berarti ketika berjalan berarti Kiri. Melawan Ya. Jadi yang sebelah kiri, pundak kiri ini Ka'bah berada di arah pundak kirinya. Muternya kan berlawanan arah jam. Ya. Itu jame ini. kan berarti Wes muter kiri ngono lho. Wes kiri balik monggo sarung kok. Jame karo mulai kiri. Ah. Jame ansor e mak kiri. jalan madhep kok ya muter. Sumayamshi mustaqbilahu hatta yujawizahu. Kemudian ketika masih berada di sini tadi, belum sampai pada arah Hajar Aswad ini tadi, niatlah taif tersebut. Dengan niatnya caranya bagaimana? Menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Justru pokoknya urung mlebu ning tawaf, gak apa-apa, madhep Ka'bah. Jadi ketika di sini juga berarti gini. Ketika Ka'bah seperti ini, niatnya madhep kiblat, madhep Ka'bah sini. Baru setelah niat selesai, nanti berjalannya seperti ini. Nah, ini. Sumpah Ka'bah sampai ini aku mendino tawaf. Seperti di India. Untuk Ka'bah lah. Jadi yang niat tok oleh madhep. Fahina idin yang fatilu wa yaj'alu yasarahu lil baiti wa la yajuzu istiqbalul baiti illa fi hadza. Maka ketika demikian ini setelah usai niat, maka berpalinglah. Jadi mau ngene ya. Mau ngene madhep kiblat, lek sabare niat baru ngono ndak. Nah, yang tafilu niki. Lek mlaku kok ngene ora sah. Bener enggak? Nah, jadi pundake sing ditu karo Ka'bah. loro Pak dari situ. Salah sini pun. Jadi walaya juzu istiqbalul baiti ila bihadza juga ini malih tidak diperbolehkan menghadap kiblat kecuali ketika menghadap Ka'bah kecuali pada ketika niat itu. Ketika Memulai dan niat itu. Monggo. Ketika terjadi sehubungan dengan tawaf, di mana kemarin itu dibahas ketika melaksanakan tawaf, tentunya ketika dipahami bahwa untuk warga negara Indonesia itu tergolong kecil-kecil, makanya dihimbau untuk tidak jauh-jauh dari temannya, sehingga ketika tawaf itu melakukan suatu perbuatan yang saya maksud yaitu dengan cara di teman yang di depan, saya itu pegang pundaknya temannya yang di depan, dan akhirnya itu terjadi seperti hanya barisan yang seperti ini semua. Termasuk yang di depan ini perempuan. Perempuan apa pola doa? Terus. Nah, pertanyaannya begini, ketika ini tadi akhirnya ya sambil mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wis bolak-balik kok. Sambil Berapa?
benar itu. Sebenarnya seumpama maca subhanallah entar segala ganjaran loh ya. Kondisi ini nggak apa-apa dari sini. Ya, sampai pada akhirnya posisi yang terus dengan Hajar Aswad itu yang niatnya itu hanya bareng, yang satunya belum nyampe ke garis yang dimaksud, atau sudah dilakukan dengan yang cepat. Ini kondisi yang seperti ini tolong di apa itu istilahnya ya, dijelaskan apakah ini sesuatu yang benar atau justru sesuatu yang Bebasnya apa wajib masuk Ka'bah apa wajibnya? Terima kasih. Apa? Masuk Ka'bah apa wajib? Layannya. Ini tawaf ya. Ya. Yang jelas ketika niat itu dilakukan setelah melampaui Hajar Aswad jelas tidak sah. Karena apa? Niat itu berarti dilakukan di awal. Ngerti nggih? Jadi kok mau liwat Hajar Aswad akhir niat itu berarti maka dia putaran satunya itu tidak dianggap. Berarti harus menambah satu putaran. Berarti saya sebentar supaya mudah dipahami. Nah. Ketika ini terjadi barisan yang seperti ini, terus pada akhirnya kan semuanya seperti ini, misalkan satu barisan, semuanya kan masih menghadap ke Hajar Aswad untuk melakukannya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan niat yang sebelah ini, sedangkan garisnya itu tepatnya di Yang kalau di sini niat piye? Makmuman PE. Ya. Yang jelas aturannya ngerti nih. Kan tawaf itu tidak ada tawafan makmuman lillahi ta'ala kan tidak ada. Maka ya pendidik aturannya seperti ini baru ini. Entah dia itu nanti niatnya mau lewat atau belum. Maka yang mengerti sah dan tidaknya itu adalah ya masing-masing yang melakukan. Nah, itu kita nggak bisa jadi polisinya orang-orang, gue. Berarti nggak ada yang menilai di sana itu. Ya kita sendiri-sendiri. Maka aturannya ketika niat itu dilakukan setelah melewati Hajar Aswad, ini berarti dia tawaf yang awal ini belum dihitung putarannya. tadi letaknya nih, yang kemudian dengan perbuatan tawaf yang seperti yang saya gambarkan itu bagaimana? Tidak apa-apa, terserah kalau sudah atau gandengan atau tidak masalah. Yang penting tidak ketika berjalan keliling Ka'bah tidak menghadap Ka'bah. Pundaknya berada di sebelah, pundak kirinya berada di sampingnya Ka'bah. Lek niat